wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 manajemen pemasaran. Kami akan menyampaikan materi tentang menganalisis pasar konsumen, di mana saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama itu ada Fiona, kedua ada Harjun Kuindo, ketiga ada Laude Alvarisman, keempat ada Putri Nadia, kelima ada Isyati Telombanua, keenam ada Nuri Rizkianto, dan yang terakhir ada saya sendiri, Jenny Stianis Regar. Proses keputusan pembelian model 5 tahap. Yang pertama, pengenalan masalah, di mana proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan, baik itu dari internal ataupun eksternal. Di sini, para pemasar perlu untuk mengidentifikasikan keadaan yang memicu kebutuhan tersebut dengan mengumpulkan sejumlah informasi dari customer atau konsumen. Jadi para pemasar dapat mengidentifikasikan apa pemicu terbesar atau yang membangkitkan minat akan kategori produk tertentu. Para pemasar kemudian dapat membentuk dan menyusun strategi pemasaran untuk memicu minat konsumen. B. Pencarian informasi. Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Yang menjadi perhatian utama pemasar adalah sumber-sumber informasi utama yang menjadi acuan konsumen dan pengaruh relatif tiap sumber tersebut terhadap keputusan pembelian selanjutnya. Nah, sumber informasi konsumen ini dapat digolongkan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama yaitu sumber pribadi. Sumber pribadi ini didapat dari keluarga, teman, tetangga, dan kenalan. Yang kedua yaitu sumber komersial. Nah, sumber komersial ini didapat dari iklan, piran niaga, terus penyalur dan kemasan, dan juga pajangan-pajangan yang ada di toko. Yang ketiga yaitu sumber publik. Nah, sumber publik ini didapat dari media massa dan organisasi penentu peringkat konsumen. Nah, yang terakhir yaitu sumber pengalaman. Nah, sumber pengalaman ini didapat dari penanganan, pengkajian, dan pemakaian produk. Nah, jumlah dan pengaruh relatif sumber-sumber informasi itu berbeda-beda, bergantung pada kategori produk dan karakteristik pembeli. Melalui pengumpulan informasi, konsumen tersebut mempelajari merek-merek yang bersaing serta fitur merek tersebut. C. Evaluasi alternatif. Terdapat beberapa proses evaluasi keputusan dan model-model terbaru memandang evaluasi konsumen sebagai proses yang berorientasi kognitif. Yaitu model tersebut menganggap bahwa konsumen membentuk penilaian atas produk dengan sangat sadar dan rasional. Berikut beberapa konsep yang dapat membantu memahami proses evaluasi konsumen. Yang pertama, konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. Nah, yang kedua, yaitu konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Dan yang ketiga, konsumen memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan mereka. Nah, atribut yang diminati oleh pembeli berbeda-beda, bergantung pada jenis produknya. Indikator ketiga yang keempat yaitu keputusan pembelian. Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Konsumen tersebut juga dapat membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai. Namun, dua faktor yang berada di antara niat pembeli dan keputusan pembelian yaitu yang faktor pertama, sikap orang lain semakin gencar. Sikap negatif orang lain dan semakin dekat orang lain tersebut dengan konsumen, konsumen akan semakin mengubah niat pembeliannya. Keadaan sebaliknya juga berlaku. Kemudian faktor keduanya itu faktor situasi yang tidak terantisipasi. Faktor ini dapat muncul dan mengubah niat pembelian. Hal ini terjadi mungkin karena konsumen kehilangan pekerjaan, beberapa pembelian lain yang lebih mendesak, atau pelayanan toko yang dapat mengurungkan niat pembelian.
Nama saya Isyati Telombanua, sekarang bagian E, perilaku pasca pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami kepuasan atau ketidakpuasan. Yang pertama, ketidakpuasan pasca pembelian. Ketidakpuasan atau kepuasan merupakan fungsi dari seberapa dekat harapan si pembeli terhadap produk tersebut. Jika kinerja produk tersebut lebih rendah daripada harapan, maka si pembeli atau konsumen akan merasa sangat kecewa. Dan jika sesuai dengan harapan, maka konsumen akan merasa puas. Dan jika melebihi daripada harapan, si konsumen akan merasa sangat puas. Yang kedua, tindakan pasca pembelian. Jika seorang konsumen puas akan produk tersebut, itu akan mempengaruhi perilakunya untuk selanjutnya. Jika dia puas, maka dia kemungkinan besar akan membelinya lagi. Dan jika dia tidak puas, maka dia tidak akan membelinya lagi. 3. Pemakaian dan pembuangan pasca pembelian. Jika konsumen menyimpan produk tersebut ke dalam lemari untuk selama-lamanya, kemungkinan besar produk tersebut tidak terlalu memuaskan atau menarik baginya. Dan jika konsumen menjual kembali produk tersebut, itu akan mengakibatkan penjualan produk baru akan menurun. Dan jika konsumen membuang produk tersebut, si pemasar harus mengetahui cara yang tepat untuk membuang produk tersebut agar tidak merusak lingkungan sekitar. Halo teman-teman, jadi dalam pertemuan kali ini saya dan kawan-kawan yang lain akan menjelaskan tentang teori lain tentang pengambilan keputusan konsumen. Teori apa saja ya yang membahas tentang pengambilan keputusan konsumen? Yuk kita bahas. Proses keputusan konsumen mungkin tidak selalu berkembang dengan gaya perencanaan cermat, sehingga mengakibatkan munculnya atau lahirnya teori-teori lain. Teori yang pertama yaitu tingkat keterlibatan konsumen. Kita dapat mendefinisikan teori ini berdasarkan tingkat keterlibatan dan pemrosesan aktif yang dilakukan oleh konsumen dalam merespon rangsangan pemasaran. Di sini ada 3 model konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk. Keputusan yang diambil konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk. Model yang pertama yaitu model kemungkinan elaborasi. Pencetusnya adalah Richard Petty dan John Cacioppo, yang mana model ini banyak menggambarkan mengenai formasi dan perubahan sikap. Model ini juga digunakan untuk menggambarkan bagaimana konsumen membuat penilaian baik dalam keterlibatan tinggi maupun keterlibatan rendah. Model konsumen yang kedua yaitu strategi pemasaran keterlibatan rendah. Banyak konsumen yang membeli suatu produk dalam kondisi keterlibatan rendah dan ketiadaan perbedaan merek yang signifikan. Jika konsumen memakai suatu produk yang sama, hal itu hanyalah suatu kebiasaan, bukan karena loyalitas yang tinggi terhadap merek yang kuat. Biasanya digunakan dalam produk-produk yang sering kita beli atau produk-produk yang murah, contohnya seperti garam. Model konsumen yang ketiga yaitu perilaku pembeli pencari keberagaman. Ada situasi di mana pembeli ditentukan oleh karakternya dengan keterlibatan rendah, tetapi dengan perbedaan merek yang signifikan. Di sini banyak pembeli melakukan peralihan merek, misalnya dari merek A ke B, dari B ke C, dari C ke D, dan seterusnya. Teori pengambilan keputusan konsumen yang kedua yaitu heuristik dan bias keputusan. Kita mengetahui bahwa konsumen tidak selalu memproses informasi dan mengambil keputusan secara cermat dan rasional, sehingga muncullah heuristik dan bias keputusan. Ada 3 macam heuristik dan bias keputusan, yaitu yang pertama, heuristik ketersediaan. Konsumen mendasarkan prediksi mereka berdasarkan kemudahan dan kecepatan, di mana satu contoh hasil tertentu muncul di pikiran mereka. Yang kedua, yaitu adalah heuristik representatif. Konsumen memprediksikan prediksi mereka berdasarkan serepresentatif apa atau semirip apa satu hasil dengan contoh yang lain. Yang ketiga, itu adalah heuristik penyesuaian dan penjangkaran.
Di sini konsumen itu memprediksikan atau mendasarkan prediksi mereka berdasarkan penilaian awal, kemudian akan disesuaikan dengan informasi tambahan. Oleh karena itu, pemasar harus memberikan kesan pertama yang baik agar bisa menempatkan jangkar, sehingga selanjutnya konsumen tertarik untuk membelinya. Yances, Giffman, dan Kanuk tahun 2000 adalah pemilihan suatu tindakan dari dua pilihan alternatif atau lebih. Yang D. Setiadi tahun 2003 menuturkan pengambilan keputusan yang diambil oleh konsumen dapat disebut sebagai pemecahan masalah. Dalam proses pengambilan keputusan, konsumen memiliki sasaran atau perilaku mana yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut. Dengan demikian, hal ini dapat membantu memecahkan masalahnya. Selanjutnya dijelaskan, pemecahan masalah merupakan suatu aliran timbal balik yang berkesinambungan di antara faktor lingkungan, proses kognitif dan afektif, serta tindakan perilaku. Pada tahap pertama merupakan pemahaman adanya masalah. Selanjutnya terjadi evaluasi terhadap alternatif yang ada dan tindakan yang paling sesuai dipilih. Pada tahap selanjutnya, pembelian dinyatakan dalam tindakan yang pada akhirnya barang yang telah dipilih atau ditunjuk akan digunakan dan konsumen akan melakukan evaluasi ulang mengenai keputusan yang telah diambilnya. Pranoto 2008 juga menjelaskan perilaku pengambilan keputusan oleh konsumen untuk melakukan pembelian produk atau jasa diawali dengan adanya kesadaran atas penentuan kebutuhan atau keinginan dan menyadari adanya beberapa tahap yang pada akhirnya sampai pada tahap evaluasi pasca pembelian. Asauri 2004. Keputusan pembelian merupakan suatu proses pengambilan keputusan akan pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian, dan keputusan itu diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Dari beberapa pengertian pengambilan keputusan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa keputusan pembelian yang akan menentukan dibeli atau tidaknya pembelian tersebut yang diawali dengan kesadaran atas pemenuhan atau keinginan. Demikian dari materi yang kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.